Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan validasi. Jadi sebelumnya kita ketika error kita abaikan ya. Jadi pada tahap ini, pada video ini kita akan coba kembalikan untuk validasi untuk errornya. Oke, kita bermula dari service. Baik, di sini kita lihat atau mungkin kita ke controller terlebih dahulu ya, ke logger controller terlebih dahulu, mungkin ke bagian validasi. Oke, manual validation ini alangkah baiknya mungkin kita buat service validation mungkin ya. Jadi di logger service kita tambahkan di sini mungkin metode validation. Nah, seperti ini, isinya sama, parameternya, dan untuk pengembaliannya adalah error. Oke, dan kita implementasikan untuk validation ini. Kopikan, masuk ke logger service implement, get all data. Oke, kita buat di sini function, kemudian ls logger service, tipenya adalah pointer pada logger service implementation. Oke, nama function, nama metodenya, dan memberikan error. Oke, seperti ini. Dan logic untuk validasi yang ada di sini kita pindahkan. Nah, manual validation ini kita cut, kita pindahkan ke sini. Nah, oke, seperti ini. Tentunya di sini kita tidak akan returnkan seperti ini, melainkan kita panggil terlebih dahulu mungkin untuk validation. Jadi di sini ada logger controller, logger service, validation. Oke, autocomplete-nya masih loading. Validation, tulis manual. Oke, seperti ini kita terima logger request. Oops, ini kecil. Oke, seperti ini. Kemudian dia menerima error validation. Kita tampung ke variable ini. Oke, seperti ini. Dan di sini kita returnkan error. Jadi if error tidak sama dengan nil, if error tidak sama dengan nil, jadi error validation sini tidak sama dengan nil, maka kita returnkan status 400 untuk get request. Dan untuk ininya errornya apa, kita panggil error validation. Oke, seperti ini. Dan untuk di sini tentunya jika logger request code tidak ada, kita tampung ke satu buah variable string message ya, message error, tekan seperti ini. Tipe datanya adalah string. Jadi di sini nah seperti ini. Oke, atau kita buat var string. Nah, seperti ini. Dan ini kita hapus, kita hapuskan. Kemudian di sini kita assign message error. Kemudian nanti di sini kita returnkan. Mungkin di sini kita tambahkan is error, tipenya adalah boolean. Jadi sini kita masukkan is
error sama dengan true. Sini juga yang message error. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita returnkan. Jadi if kita validasi terlebih dahulu, if is error. Jadi jikalau is error true, maka kita returnkan message-nya. Return errors new. Oke, kemudian message-nya adalah message error. Nah, kalau tidak, kita returnkan nil. Mungkin message errornya bisa kita gabung. Untuk penambahan seperti ini bisa tidak? Oke, kita lihat ke bagian controller. Jadi di sini kan tinggal request. Oke, locker response. Oke, untuk validation mungkin sudah. Coba kita tes terlebih dahulu ya untuk validation. Jadi di sini kita jalankan kurang main.go. Pastikan database kita nyala, dan jika diminta allow akses untuk firewall di Windows, silakan diizinkan. Dan selanjutnya kita buka Postman, kita uji di bagian locker untuk create locker, dimana sebelumnya kita lakukan seperti ini ya, send, dan maksudnya akan handle request. Dan coba kita inputkan user ID saja, kita send, dan errornya kosong di sini. Mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Mungkin di sini sama dengan true. Kita jalankan ulang. Akses ini kuning, kenapa ini? Coba kita lihat. Sebenarnya oke, kita lihat jika sama dengan nil, maka akan respon validation. Ini kita ambil seperti ini harusnya. Oke, di sini ini simplify-nya static. Matikan, kita jalankan ulang dan coba kita tes lagi di Postman. Ntar firewall-nya minta lagi. Oke, kita tes di Postman, kita send. Oke, code is required. Nah, jadi coba kita tambahkan satu. Kita lagi mungkin name, mungkin user ID nya kita hilangkan, kita send. Code is required, user ID is required. Oke, jadi mungkin di sini kita bisa tambahkan dengan koma, mungkin, dan spasi. Dan di sini juga koma dan spasi. Oke, seperti ini. Oke, kita tes lagi di Postman, kita send, dan nah ini yang kita dapati seperti ini untuk error message daripada bad request. Nah, selanjutnya kita coba untuk error message ketika memanggil
service ini ya, new. Jadi di sini kita abaikan ya. Jadi kita bisa ke method new di bagian service implementation. New, oke, di sini kita lihat dia melakukan create. Kita lihat db error. Jika db text sama dengan nil, maka kita kembalikan log response dan db error. Baik, harusnya kita dapati errornya di sini, error service untuk create, error new. Jadi kita sesuaikan dengan ini saja, kita ikuti. Kalau errornya adalah get all data, error get all data, seperti itu. Nah, jadi di sini kita validasi naiknya yang ada di sini, kita kopikan kemudian pastekan di sini. Tentunya jikalau errornya pada service, mungkin kita akan kembalikan internal server error atau error pada server dengan kode 500. Kemudian untuk errornya kita ambil. Oke, seperti ini mungkin. Dan gimana ya untuk kita kirimkan datanya supaya error itu oke, kita coba pikirkan. db error create. Oke, kita cek ke logger. Ini ada id code user id. Coba kita masukkan id ya, apakah nanti akan error. Kita assign id-nya di sini. Kita assign string. Tidak bisa karena tipe datanya adalah integer. Kita coba assign 0 mungkin ya. Nah, atau 01. Nah, 01 coba kita cek, kita tes. Jadi kita matikan lagi aplikasinya dan kita jalankan lagi. Kemudian kita coba di Postman, semoga saja kita dapati error. Oke, kemudian Postman kita create new, tentunya yang kita kirim adalah user ID dan code. Coba kita tes 9. Send. Oke, kita dapati errornya sudah berhasil dikirimkan. Errornya seperti ini, duplicate entry 1 per primary. Hanya saja ini tidak baik ya untuk user, jadi kita bisa kembalikan errornya adalah internal server error mungkin, tapi pesan ini kita masukkan ke bagian log. Itu sih mungkin di bagian sini harusnya kita log ya. Package log itu apa ya? Logger info. fmt log. Log Greenland nggak usah. Oke, saya searching dulu untuk, saya lupa untuk lognya, atau kita tidak usah di log ya, jadi mungkin fmt saja di sini mungkin ya. Saya lupa
lupa untuk nama package-nya apa. Jadi di sini db error locker controller. Nah seperti ini. Sebenarnya ini kita lock lah berarti nanti pin. Ya kan lock ada. Oke, saya lupa nama paketnya apa. Udah seperti ini dulu ya. Jadi untuk errornya kemudian kita bisa terapkan kepada yang lain. Tentunya di bagian locker controller sini error message kita kembalikannya internal server error. Oke. Ups, bukan di sini. Di bagian sini. Nah, jikalau kita jalankan kembali, oke di sini gagal yang pertama use logger. Oke, tadi mungkin terimport untuk loggernya ya. Sebenarnya logger itu ada oke, mungkin saya searching terlebih dahulu untuk log. Logging oke, ada logger. Oke, coba kita panggil package logger harusnya. Kemudian log print sebentar. Chrome logger. Oke, log atau new. Ulang logging. Oke, log print learn. Coba log. Oke, ada di sini log print learn, print learn. Nah, oke seperti ini. Jadi ini kita importkan seperti ini. Nah, jadi baiknya pakai log. Oke, sudah ketemu untuk package-nya log. Oke, kita bisa jalankan kembali.
Oke, sudah berjalan, kita bisa tes. Tentunya di sini masih error ya. Nah, kita assign ID-nya 1. Coba kita tes. Send. Dan harusnya sini internal server error. Oke. Dan kita buka di sini untuk lognya harusnya ada. Oke, di sini ada error. Nah, duplikat entry. Oke. Di sini sudah berhasil untuk handling error ya, validation untuk locker. Jadi selanjutnya kita terapkan di bagian yang lain juga, tentunya di post. Setelah di locker, kita akan coba lakukan di post. Nah, di post kita lihat di sini hanya ada pada create ya, jadi kita bisa buat interface untuk postnya. Mungkin di sini sama validation. Nah, di sini post request benar, kemudian di sini kita kembalikan error seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke post service implementation. Kita buat validation di sini. Function PS tipe data adalah post service implementation, metodenya tadi ini. Kemudian kita akan di sini error, kembalian adalah error. Nah, kita lakukan sama persis seperti yang ada di locker service implementation di bagian method validation tadi. Kita sediakan 2 buah variabel seperti ini. Dan tentunya nanti kita akan cek is error dan kita rekam dulu. Nah, tentunya di sini kita import package errors-nya, dan di sini untuk validation-nya. Kita masuk ke bagian post controller. Manual validation ini kita kita cut, kemudian kita pindahkan ke sini, dan untuk returnnya ini kita hapuskan. Dan tentunya di sini kita assign is error setting true, dan di sini kita masukkan error message-nya, message error seperti ini. Dan is error. Nah, kemudian di bagian ini juga ke bagian yang lain juga share ID. Selanjutnya di bagian task. Oke, seperti ini. Kemudian kita yang ada merah ya, cek harus oke, sudah hilang. Nah, kita masuk ke bagian post controller lagi. Kemudian di sini kita panggil PC atau post controller, kemudian post service, dan kita panggil service validation, dan di sini kita akan menerima post request. Di sini kita masukkan ke variable error validation.
dan kita lakukan pengecekan di sini if error validation tidak sama dengan nil, maka kita akan return seperti ini. Tentunya di sini errornya apa dan error validation seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian post service di method new, coba kita lihat. Ketika melakukan klik, kita buat seperti yang ada di logger service implementation di bagian new, kita ke atas. Oke, kita bisa kopikan yang ada di sini, dan di sini kita tampung mungkin db, dan kita pastikan di sini. Jangan lupa import log package log, dan di sini tentunya bukan logger response yang akan kita kirimkan, melainkan nanti post response ini. Jadi kita pindahkan variable post response ke atas. Post response, dimana post response ini adalah tipenya model post response. Nah, kayak seperti ini, dan selanjutnya tentunya di sini post response. Kemudian untuk post response ini kita lihat seperti ini. Kita hapuskan. Oke, seperti ini, dan ini kita hapus, kita save. Nah, seperti ini. Oke, harusnya sudah untuk validasinya. Kemudian ke bagian ini, oke, untuk tag seharusnya sih ketika melakukan create mungkin kita akan log saja ya kalau di sini. Nah, mungkin db create tag, db create post tag. Jadi kita lakukan pengecekan if predicted tag error tidak sama dengan nil, maka kita log saja log println Nah, oke, seperti ini cukup. Selanjutnya, oke, untuk user sudah. Mungkin kita coba ke bagian tag, ke tag service interface, kita buat sama validation. Oke, seperti ini. Kemudian kita kopikan ke tag service implementation, buat di sini function. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan function ts tag service, tipenya adalah tag service implementation, kemudian metodenya adalah validation, dan di sini kita akan lakukan sama dengan yang sebelumnya. Oke,
mungkin kita kopikan saja yang ada di post service ke bagian validation ini. Nah, seperti ini kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini, dan selanjutnya kita bisa ke bagian bawahnya untuk returnnya tadi. Nah, oke, seperti ini kita kopikan ini dan kita pastekan di sini. Jangan lupa package errors kita import, dan kita bisa ke tab controller, ke bagian method create, di bagian manual validation kita bisa pindahkan ini ke bagian sini, dan tentunya ini kita cut saja. Kita copy ya, copy, dan ini kita panggil TC tax service validation, kemudian kita kirimkan data request, kemudian di sini error validation, dan if error validation tidak sama dengan nil, maka yang kita lakukan adalah return seperti ini. Tentunya error message-nya adalah error validation error function. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke tax service implementation lagi. Di sini kita ganti jadi nah, ini kita hapuskan. Sini message error, karena hanya ada satu message error sama dengan seperti ini, atau kita tambahkan seperti ini juga tidak masalah. Selanjutnya di sini is error kita buat true. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita ke bagian tax service new. Jangan lupa di sini kita buat pengecekan db saja seperti ini ya. Jadi if db error tidak sama dengan nil, maka yang akan kita kirimkan adalah return hasilnya tagnya tag. Oke, harusnya kosong yang kita kirimkan. Jadi di sini kita buat variabel tag mungkin, dimana tagnya adalah model tag, dan tentunya di sini kita buat tag name, dan ini kita hapuskan. Ini jikalau lolos. Oke, terus kita lagi di seperti yang post service. Oke, dia akan create tag request isi ke tag name. Oke, benar seperti ini. Kalau benar tidak benar. Oke, seperti ini. Hanya saja di sini jikalau ini kita bisa kirimkan model stop. Langsung tag saja, dan errornya adalah db error tag. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian user user service. Di sini kita buat untuk validationnya.
validation request. Oke, tinggal kita kopikan metode ini, kita implementasikan di bagian sini. Function user service tipenya adalah pointer user service implementation. Kita pastikan, kita kopikan tadi validation. Oke, kita pastikan di sini. Kemudian di sini kita import package error, dan di sini pastinya user request. User controller, kita ke user controller, ke bagian method new atau create bagian validation, kita cut ya. Oke, dan isu required. Oke, di sini kita ganti saja yang ada di sini. Jadi UC user controller feature service, kemudian validation, kita kirimkan data user requestnya. Tentunya di sini kita buat error validation, kita tampung ke error validation variable. Kemudian kita lakukan pengecekan di sini, if error validation tidak sama dengan nil, maka return seperti ini. Hanya saja di sini kita ganti menjadi error validation error. Oke, selanjutnya ke bagian ini. Di sini ada error new, kemudian kita lakukan if sama ya yang sini, kita lakukan seperti ini, tapi di sini error new, dan di sini tentunya 500, dan internal server error. Nah, ya, seperti ini. Mungkin tadi ada yang terlewat di bagian tab controller dan juga di yang lain di post ya. Ini kita ganti error new, if error new tidak sama dengan nil, maka returnkan server error 500. Internal server error. Oke, seperti ini. User controller 500. Oke, tab, kemudian ke bagian post, kita kopikan saja. Paste. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita cek lagi ke bagian post service implementation, bagian new, ini ada lognya. Ke tag service implementation, ke bagian new juga, di sini belum ada lognya, kita taruh di sini log, import package log, kemudian ke bagian user service implementation, oke, di sini kita buat lognya juga. Pertama db, kita kopikan ini dan pastekan di sini. Import package log, ini user, ini user response. Oke, jadi di sini kita buat variabel user response di atas. User response models,
user response. Oke, seperti ini. Di sini kita bisa tekan user response, dan untuk user response ini kita start seperti ini. Oke, mungkin seperti ini ya. Jadi kita coba tes. Kita ke bagian mana tadi? Ke local service implementation, bagian new. Tadi sudah kita tambahkan sini ID, tambahan ID ya. Coba kita tes untuk validation requestnya saja. Di untuk validasi ketika akhirnya kita abaikan terlebih dahulu, atau teman-teman bisa uji sendiri nanti ya. Saya masih sudah benar, dan coba kita tes ketika melakukan create user, dimana kita ganti names, send name is required. Oke, sudah benar. Untuk validasinya kemudian ke bagian post, create post, coba kita ganti sini titles dan bodinya bodies, kemudian send. Di sini create data successfully, harusnya gagal. Jadi kita cek untuk validasi postnya, kita ke post controller. Post service validation. Jadi kita masuk ke post service implementation, ke bagian validation. Di sini ada title, body, post tax ID sama dengan it is error. Oke, bisa udah masuk. Return error semua. Post controller di sini. Oke, harusnya di sini status 400. Nah, oke, di sini harusnya return. Kita lupa melakukan return. Jadi kodenya masih berjalan sampai bawah. Oke, kita hapuskan, kita matikan dan kita jalankan ulang. Selanjutnya kita tes lagi. Harusnya sih untuk validasi requestnya hasil titles dan bodies di sini salah ya. Lihat, nah title is required, body is required. Oke, kita tambahkan untuk validasinya. Masih ada yang kurang, jadi tambahkan koma spasi. Oke, jadi yang lebih daripada satu kita tambahkan koma dan spasi. Kita cek juga untuk yang lain. Untuk user itu hanya satu, untuk pembuatan tag validationnya pun stepnya cuma satu, name, post, kemudian locker. Di locker tadi sepertinya sudah ya, ada dua. Oke, sudah seperti ini. Kita jalankan kembali. Selanjutnya kita tes apakah berhasil ataukah berhasil, maksudnya berhasil ini ya, formatting message error ini.
Oke, sudah. Kemudian kita coba untuk kita ganti menjadi namanya. Oke, mungkin itu dulu untuk validasi. Selanjutnya kita akan coba terapkan di repository layer. Jadi karena repository layer di sini masih kosong, jadi kita akan coba terapkan, dan juga pastinya nanti di service karena di sini juga masih kosong, karena nanti kita butuh repository. Di sini nanti kita akan isi dengan repository. Mungkin untuk itu dulu untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.